A55 dengan keadaan mati total, diakibatkan tertabrak sama mobil. Jadi gepeng untuk mesinnya. Di sini kita coba cek menggunakan power supply. Dan ini kabel power supply-nya saya pasangkan. Lalu saya coba tekan tombol on off. Dan perhatikan untuk di ampere power supply-nya. Itu sudah saya lepas. Dan ampere power supply-nya naik turun seperti itu, mentok di 0,20. Jadi ampere power supply-nya seperti itu, kawan. Jadi di sini kita coba cek keadaan mesinnya. Dan ini penampakan mesinnya. Mesinnya ini nampak jelas kalau bekas tertindih. Ini tertindih sama roda mobil. Ini kapasitor ini, kawan, sudah seperti ini, sudah menjadi cetakan. Ini kapasitor. Ini remuk juga ke dalam kalengnya. Lalu kita lihat untuk di CPU. Ini di CPU ini bekas tekanan, jadi nampak sini seperti ditekan-tekan seperti itu, kawan. Jadi ini berefek juga ke CPU. Ini bagian sinyal juga kempot ini. Saya tentukan dulu dari IC power. Saya angkat dulu kaleng ini. Dan ini penampakan kalengnya setelah saya copot. Tidak ada penampakan yang rompal. Tapi ini mesin bengkok ini, kawan. Lalu di sini saya cek menggunakan dioda mode. Siapa tahu ada yang konslet. Prop merah kita letak di kaleng. Dan prop hitam kita arahkan ke kapasitor. Jadi di sini belum ada penampakan kalau ada yang konslet. Masih terhubung untuk coil. Nampaknya masih terhubung itu, kawan, karena prop saya tidak bisa menyentuh, tempatnya sangat sempit. Lalu di sini saya coba cek area ini, mungkin display ini, kawan.
Di sini tidak terdapat kalau ada yang konslet. Saya masih penasaran, masih terhubung ini kawan. Jadi belum tahu saya yang mana yang kendalanya. Tapi kalau dilihat dari ampernya, terlihat kalau ada yang konslet. Ini nampak tertekan, jadi kita coba lepas dulu. Isolasi anti panas kita cek, siapa tahu kemungkinan retak, karena pernah nemu HP habis digencet sama kendaraan, CPU nya retak. Siapa tahu ini begitu juga. Sambungkan ke laptop saya, nggak terbaca dia untuk CPU nya. Ada penampakan konslet di pinggir IC program. Ini konslet, ini konslet, ini konslet. Benar saja konslet semua ini. Apa CPU atau ininya yang bermasalah ini? Saya coba selipkan juga ke sana. Ah, ini konslet juga ini kawan. Ini konslet. Ini saya coba lepas supaya kita enak ngecek. Wah, kuku saya ini sangat bersih kawan, jadi jangan jijik lihatnya. MediaTek 6765P CB. Oh, pakai tipe CB ternyata kawan untuk di CPU nya. Tapi nggak tahu kenapa HP model sekarang sering bermasalah di CPU. Tapi ini belum tentu CPU, bisa jadi ininya yang konslet ini kawan, karena benturan. Seingat saya kalau untuk A3s ininya konslet itu CPU nya ternyata tidak konslet ini. Kalau untuk A5s ya kawan. Benar saja ini konslet. Jangan-jangan CPU nya yang konslet ini. Apa memang konslet? Ini seharusnya di ACP semua ini kawan. Aduh, bingung saya kawan kalau mau di ACP. Karena HP bekas tertabrak sama mobil. Beban mobil itu berat kawan. Jadi
pernah saya mengalami untuk ACP, CPU, sama MMC. Itu sebelum di ACP sebenarnya kakinya banyak yang putus. Jadi pas kita angkat, memang jalurnya yang sudah putus, dikarenakan itu bengkok. Walaupun ini belum terlepas, dia sudah putus duluan. Karena kalau untuk putusnya itu beda kawan, dengan gagal pengangkatan ACP sama putus sebelum kita ACP. Ini banyak konslet di sekitar ini, jadi saya coba lepas dulu kaleng ini. Dan ini penampakan setelah saya angkat kaleng CPU dan MMC nya. Kita cek kembali menggunakan dioda mode. Di sini nilainya kecil, tapi sebelum saya angkat kaleng ini tadi, dia berbunyi untuk di buzzer. Nah, ini masih berbunyi. Ini nggak berbunyi lagi. Jadi ini konslet. Dan bagian kapasitor yang bawah ini konslet juga. Dan untuk di CPU, kalau nggak salah di sini konslet tadi, ternyata tidak konslet lagi kawan. Nilainya menjadi kecil, 0,076. Itu jadi bunyi dia. Kita lihat, padahal di situ 0,076. Jadi di sini yang mencurigakan hanya di kapasitor ini. Kapasitor ini ya kawan, satu ini. Di sini saya putuskan untuk mengangkat IC MMC-nya. Jadi saya bersihkan dulu. Saya panaskan blower saya dengan suhu 360. Angin di 1,5. Di sini saya tambahkan plug. Dan itu sudah menggapai 360. Saya lanjut memblowernya. Di sini kita lihat aja babanya nanti apabila sudah layak diangkat, langsung kita angkat kawan. Nampaknya memang nggak nyambung di sana kawan. Ini memang sudah terangkat ini tadi ya, benar saja. Itu saya songkel. Dia sudah terlepas. Oke kawan, akhirnya saya lanjutkan di siang hari ini. Semalam sudah saya angkat IC dan saya konekkan ke laptop tanpa IC MMC. Dia terbaca potcomnya, jadi di device manager dia terbaca tanpa kita pasang IC MMC nya.
Dan pagi tadi sudah saya pasangkan lagi IC MMC, ternyata di sini konslet lagi. Padahal itu IC MMC masih terbaca di UV box. Nah, sekarang kita cek kapasitor yang diduga konslet. Di sini tidak ada lagi satupun penampakan yang konslet. Jadi di sini tidak ada lagi yang konslet. Mudah-mudahan nampak tadi kawan. Maksud saya kalau nggak nampak, ini sudah saya cek nggak konslet lagi. Jadi seleret ini nggak ada lagi konslet, maupun di sini di lilitan ini kapasitor ini nggak konslet lagi, maupun yang di sini nggak konslet lagi. Jadi nggak ada yang konslet, kecuali yang ini kawan. Jadi ada kapasitor di bawah CPU itu ada penampakan konslet. Apa memang konslet atau tidak, saya nggak ada perbandingan. Jadi masih prediksi ini kawan, apa memang konslet atau tidak. Kalau konslet berarti yang bermasalah itu di CPU ini. Di CPU ini konslet karena jalurnya menuju ke CPU. Akan tetapi saya konekkan ke PC atau ke laptop tanpa menggunakan IC MMC, dia terbaca potcomnya, berarti CPU-nya masih terbaca. Di sini berhubung tadi sudah saya pasangkan, ternyata dia menjadi konslet lagi. Tidak saya cetak ulang, akan saya timpa lagi. Ini tadi sudah kita cek ya kawan, tidak ada lagi penampakan konslet. Lalu kita pasangkan. Di sini saya tambahkan plug. Lalu saya letakkan IC MMC nya. Ini akan saya jepit dulu menggunakan pengangkatan semalam. Ini saya lihatkan. Ada jalur yang terangkat dan sudah saya jumperkan, dan jalur ini kemungkinan putus sebelum saya angkat karena saya congkel dari sini. Biasanya kalau dicongkel dari sini itu putusnya nggak seperti ini kawan. Ini putusnya mulai dari tengah sini dan putus di sini, padahal ini tebal untuk jalurnya, dan ini jalur ground. Jadi itu sudah saya hubungkan. Lalu saya lanjut memasangnya. Saya tahan menggunakan pinset. Kita perkirakan aja kawan. Yang penting peeling kita kalau cukup presisi langsung kita blower, dan itu saya rasa sudah cukup kawan. Jadi saya mulai pembloweran karena ini kurang tepat untuk kodenya.
Lalu di sini setelah saya blower sebentar, akan saya tambahkan plug. Itu fungsinya supaya IC MEMS ini bisa mempresisikan kaki-kakinya. Lalu saya coba goyangkan, dan itu sudah saya coba goyangkan. Mudah-mudahan tepat itu kawan pemasangannya. Lalu di sini kita diamkan hingga dingin dulu, dan saya akan cek menggunakan dioda mode lagi. Di sini saya cek kembali untuk kapasitor yang saya duga konslet. Ya benar saja kawan. Ini setelah saya pasangkan dia menjadi konslet. Ini konslet semua, ini konslet lagi. Ini dan ini konslet juga. Jadi kita pasangkan MMC-nya, dia konslet. Ini MMC masih terbaca di UP box, masih bagus. Akan tetapi di sini saya ragu sama yang kapasitor ini. Ini ada penampakan konslet. Apa di CPU-nya yang membuat MMC ini menjadi konslet? Jadi di sini saya hentikan lagi karena saya nggak punya untuk CPU-nya, atau bisa jadi bukan CPU dikarenakan PCB-nya yang sudah bermasalah, karena itu bekas terlindas sama mobil atau kelindas. Oke kawan, kita coba aja, kita nyalakan. Di sini saya ambil baterai yang baru atau yang pasti dayanya masih banyak. Lalu saya coba tekan tombol on off. Di sini tidak ada responnya sama sekali, karena itu juga terbaca dia konslet kawan. Jadi saya bingung untuk melanjutkannya lagi. Jadi untuk Oppo A55 nya tidak down, dan yang down itu Oppo A16 nya. Ini kiriman dari Kejang Lebong, Bengkulu. Oke kawan, semoga ada yang bermanfaat tutorial saya ini tadi, dan jangan lupa supportnya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Sekian dan terima kasih.